Yohanes 14 mulai ayat 1 ya, Pastor. Ya. Ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan sendiri diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar, itu bukanlah dariku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semua itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu,
damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa Aku telah berkata kepadamu, Aku pergi, tetapi Aku akan datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi Aku, kamu tentu akan bersukacita karena Aku pergi kepada Bapa-Ku. Sebab Bapa lebih besar daripada Aku. Dan sekarang Aku juga mengatakannya kepadamu, sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi Aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa Aku mengasihi Bapa dan bahwa Aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Amin. Amin. Luar biasa ya. Ini cukup berat. Ini adalah sebuah pelajaran kedewasaan ya. Firman Tuhan itu akan menjadi baru bagi Anda. Ya, tiap hari ya, diulang-ulang. Tuhan Yesus ngajari juga diulang-ulang sama ya. Tetapi setiap kita hidup di dalam kasih-Nya, melakukan perintahnya, maka firman itu akan jadi baru dan kita ada pemahaman yang baru. Sama ceritanya, ya. Sama ceritanya 1+1 sama dengan 2. Hari ini Anda ditanya 1+1 sama dengan berapa, Anda nggak bisa jawab. Besok ditanya lagi, diajarin. 1+1 sama dengan 2, tapi dengan penuh keraguan. 2 ya? 2 ya? Kemarin bilangnya 2 ya? Kemudian dikasih lagi, 1+1 sama dengan berapa? 2, mantap Anda bilang. Karena ngerti, kenapa 2? Tapi lain kali Anda ditanya lagi, 1+1 sama dengan berapa? Anda bilang, 2. Dengan pengertian, oh ternyata yang dimaksud adalah ini. Ternyata bukan sekedar 1, jadi 2. Bukan. Lain kali Anda mengerti 1+1. Ternyata bukan hanya 2, tetapi bisa menjadi bermiliar-miliar. Ya, ternyata 2-nya itu ada plus-plusnya. Anda baru ngerti itu sinergi. Anda kenal istilah kata sinergi. Oh, Anda baru kenal istilah kata fusi. 1 mengalahkan 1000, 2 bukan mengalahkan 2000, tetapi berlaksa-laksa. Itulah sinergi, itulah fusi. Reaksi nuklir. Ya, reaksi inti atom kan 1+1 kan bukan 2, tapi langsung bermiliar kali kan. Besok ditanya lagi 1+1 berapa? Anda jawab tidak terbatas. Karena satunya dari saya, satunya adalah sang cinta itu. Sehingga bukan 2 yang saya miliki, tapi sungguh tak terbatas. Wah, luar biasa saudara. Rema itu tiap hari pelajarannya sama, cuman itu doang. Tapi Anda selalu dengar, lakukan, dengar, lakukan, dengar, lakukan. Saya ngomong begini, dengar, lakukan, saya sendiri pun sampai merinding ya, dengar, lakukan. Makanya Tuhan berkata ya, di dalam 1 Samuel, tidak ada satupun firman Tuhan yang dibiarkan gugur. Jangan sampai gugur firman Tuhan itu. Jangan sampai meleset. Ada, lakukan, ada, lakukan. Karena sebenarnya itu semudah 1+1 sama dengan 2. Semudah itu memang. Ternyata enggak. Yang bikin sulit karena ego kita, harga diri, kemahalan. Makanya buang saja. Itulah sebabnya Tuhan izinkan pencobaan itu datang, hinaan, fitnah itu datang. Jangan kalau dihina malah lapor polisi. Saya dulu gitu, kalau dihina lapor polisi. Wah, pokoknya kalau perlu tak bikin susah ini orang lah, pokoknya saya nggak bisa tenang hidupnya. Salah. Apalagi itu sesama orang Kristen. Kalau dihina jangan lapor polisi. Itu menunjukkan Anda tidak punya kuasa. Itu menunjukkan selama ini apa yang dikatakan orang-orang kepada Anda itu benar. Anda itu hanya penipu. Ya, ini pendeta-pendeta apa dikit-dikit lapor polisi.
mencari keadilan kepada orang yang tidak beriman. Jangan cari keadilan dari orang yang tidak beriman. Keadilan kita datangnya dari Tuhan Yesus. Ya, jangan Anda orang percaya berselisih dengan orang percaya lalu cari orang Arab ya buat membela Anda. Jangan Anda nih orang tidak percaya, orang percaya ketemu orang percaya, Anda cari pembelaan dari polisi yang agamanya Islam. Jangan. Ya, di dalam komunitas Tuhan, kalau Anda berselisih, Tuhan ajari, datang, hampiri, bereskan. Itu caranya. Itu kalau Anda tidak lakukan, maka 1+1 Anda akan jawabnya ngalar-ngalar kayak orang sakau. Ya 1+1, ya kalau 3 ya 4 ya 2, 1. Orang sakau nanti jawab, wah panjang lebar muter-muter ndak karuan Anda nggak pada 1+1 2 udah simpel banget. Setelahnya oh iya 2 ya 2. Tapi Anda nggak ngerti, nggak ngeh 2 ngomong 2 1+1 2 nggak ngeh. Anda lagi ngomong 2. Orang sakau ya orang lagi ngerobet-ngerobet ndak karuan. Kepalanya ngomong 2, tetapi Anda ininya hatinya sel-sel dalam tubuh Anda nggak ngerti itu 2. Ya. Dan itu sudah terjadi ya. Hamba Tuhan itu sering laporin ke polisi. Saya paling sebel kalau ngeliat ada hamba Tuhan lapor polisi ngelaporin pendeta lain atau sesama anak Tuhan lain. Hanya masalah sepele ya. Saya ingat sekali ya GB itu paling sering laporin Betani ke polisi ya. Itu tuh saya paling sebel itu dari itu. Ya, paling sebel belagu amat sini gereja satu. Ya kan seneng lapor-lapor polisi. Sampai sekarang pendetanya suka begitu ya, dikit-dikit lapor polisi, dikit-dikit lapor polisi. Nah akhirnya pendeta Betani juga begitu ya, karena banyak yang nggak berdamai. Pendeta dulu ceritanya itu begini ya. Pertama kali masuk ke Indonesia itu adalah Katolik dengan Protestan. Protestannya itu berasal dari PKN, Protestan Kerk Nederland, atau dari alirannya Jerman, Nommensen, ya, HKBP atau PKN. HKBP itu dari Jerman, PKN itu dari Belanda, ya, yang Protestan ya. Kemudian mereka membentuk organisasi gereja Protestan itu ada HKBP, GBIB atau GKI. Nah dari GKI lahirlah GIA, Gereja Kristen Muria, ya GKMI. Terus dari situ lahirlah gereja-gereja Pentakosta di Indonesia, GBDI, ya kan, GPPS. Nah kemudian lahirlah dari situ GBI. Setiap kali ini generasi ini masuk, maka ada bully. Ya, waktu GKI mulai orang-orang GKI itu kemudian split jadi orang GIA, GKMI dibully. Ini orang kampung, karena memang GIA dan GKMI lahirnya di kampung ya. GKI kan selalu di kota, gereja kota dia kan. Makanya saya dulu sering ngeliatin gereja kota Indonesia, karena GKI itu selalu dari kota, selalu ya dulu itu selalu, dan borju, memang kalangan the have. Orang-orang GKI itu kalau orang lihat GKI itu saya dalam pikiran saya itu orang the have gitu ya. Memang kalau necis-necis apa segala macam wangi begitu masuk rumah aja. Wah, begitu masuk gedungnya GKI aja rasanya udah aromanya udah auranya aura the have gitu ya. Sebenarnya nggak begitu ya. Ini bukan itu dalam pikiran saya yang miskin dulu ya kan, karena kalau saya ngelihat dari gereja-gereja yang lain ya ini orang gereja-gereja miskin, ini gereja-gereja orang kaya. Ya ada bully pokoknya. Karena kita juga melihat di situ ada bully ya, orang-orang GKI itu kalau memandang sebelah mata kepada orang-orang dari gereja-gereja yang di desa di kampung gitu ya. Tidak semua, tetapi yang saya alami begitu ya. Tapi itu yang terjadi memang. Kemudian orang-orang ini melahirkan gereja-gereja Pentakosta. Wah, sesat ini apa itu? Tepuk tangan di gereja. Tuhan kok ditepokin. Sampai saya SD masih sering dengar ya, Tuhan kok ditepokin. Itu masih. Terus dari GBDI, GPPS dan sejawatnya lahirlah ya orang-orang GBI. Sama ya,
GBI itu gereja brengsek Indonesia, gereja bebas Indonesia, gereja brutal Indonesia. Wis pokoknya semua stereotip. Di mana orang dimusuhi sama orang GBI sama orang ini teologinya nggak jelas apalagi GBI memang teologinya kan macam-macam kan, nggak kompak gitu loh. Sesama orang GBI saja mereka teologinya beda-beda. Beda kalau GPDI teologinya sama GPDI, GPPS sama GPPS modelnya begitu. GBI nggak bisa macam-macam. Satu sama GBI sebelahan gitu ya. Satu kota ada 5 GBI, 5-5-nya teologinya bisa beda. Ya nanti cara pandangnya bisa beda. Sama dibully juga. Wah, pokoknya di GBI wah itu baik pokoknya. Nah, dari Betani lahirlah. Dari GBI lahirnya Betani. Itu dari GBI karena organisasi-organisasi yang nggak jelas teologinya paling gampang minta ke GBI. Ya, kalau Anda pengen bikin gereja paling gampang GBI zaman itu. Sekarang sulit ya, tapi dulu tuh gampang banget. Langsung GBI, langsung diterima tuh, langsung jadi anggota GBI. Jadi teologinya macam-macam. Nah, Betani itu salah satunya. Nah, kemudian Betani yang lola perusahaan-perusahaan bos-bos gede kan, wah sukses juder. Semua gereja-gereja yang GKI, Katolik, dari gereja-gereja disedot semua sama Betani. Tapi yang paling berasa kan GBI, yang paling berasa karena kan GBI juga jemaatnya nyedot dari gereja-gereja ini, lalu disedot lagi sama Betani kan, wah paling berasa. Yang jemaatnya 500 bisa tinggal 200 itu. Yang kolektornya biasanya 100 juta bisa tinggal 20 juta saja itu. Berasa banget. Makanya akhirnya muring-muring ini GBI. Setiap kali Betani masuk kota diboikot sama dia. Kalau perlu laporkan polisi. Saya saksi mata, ya. Saya saksi mata yang melihat itu dilaporkan polisi, Betani bolak-balik. Akhirnya Betani juga menggituin orang lagi ya, sama saja ya, karena nggak berdamai. Anda ya anak-anak yang tidak berdamai, tidak bisa berdamai dengan orang tua Anda di masa lalu, Anda pikir Anda akan hidup lebih baik daripada orang tuamu? Enggak. Nanti kamu punya anak, kamu akan lebih buruk dari orang tuamu memperlakukan anakmu. Karena nggak berdamai, kecuali Anda berdamai, terima, memberikan pengampunan, dan memberikan pemakluman, pemahaman, oh iya ya, karena memang salahnya di sini ya, kita jangan. Tapi kalau Anda masih menyimpan kemarahan, nanti akan gituin orang. Itu ya, termasuk gereja pun juga begitu sama saja. Ya kan? Itu terjadi ya. Jadi itu fakta dan itu sudah terjadi. Nah, Saudara, lalu bagaimana ya orang-orang ini bisa memahami firman Tuhan yang sama dengan hal yang baru senantiasa kalau Anda tidak hidup melakukan apa yang Tuhan mau. Kehendak Tuhan kan sepele sekali kan. Perintahnya. Jauhi larangannya. Lakukan perintahnya. Itu rasanya berat. Berat sekali. Padahal simpel. Kata jauhi larangannya. Apa sih larangannya? Dilarang musuhan. Dilarang membenci. Perintahnya ya mengasihi. Udah simpel. Tetapi kita membuatnya menjadi kompleks. Jauhi larangannya, turuti perintahnya. Larangannya apa? Oh iya, jangan. Jangan. Akhirnya kita sendiri nggak ngerti sebenarnya larangannya apa. Coba ditanya. Oh Pak, jangan merokok Pak. Nah kemarin saya bilangin bolak-balik. Kamu merokok 1 pak sama minum Coca-Cola 1 kaleng, lebih berdosa minum Coca-Cola 1 kaleng. Ya karena lebih beracun. Ya. Anda tiap hari minum teh manis itu lebih bahaya daripada merokok 1 pak sehari. Serius ya, serius. Anda minum teh manis, Anda minum kopi sehari 1 gelas. Kopi manis tapi ya, saya bilang kopi manis ya. Itu lebih beracun daripada rokok 1 pak sehari. Apalagi Coca-Cola ya. Wah, itu dosa besar itu Coca-Cola itu. Bukan cuma manisnya, tapi karbonatnya juga merusak semua bagian-bagian dalam hidupmu itu. Lebih dosa. Jadi yang mana dong? Susah. Anda bilang jauhi larangannya yang jangan merokok. Kedua, jangan apa lagi? Jangan nonton film di bioskop. Dulu saya gitu ya. Pendeta bilang jangan nonton film di bioskop. Aduh, wah saya sampai jadi orang Kristen fanatik dan aneh. Kayak Anda ini sekarang ini kan banyak yang aneh kan jadi Kristennya kan. Nggak nonton TV, nggak nonton bioskop,
nggak jadi aneh, ya kan? Nggak tahu berita ini, nggak tahu berita itu, taunya cuma apa gereja terus tiap hari, ya. Tapi jadi aneh lagi nanti kalau nanti berangkatnya jam kerja jam 8 ada jam 10 karena ikut embun pagi kan. Oh ini bangunnya kesiangan Pak, makanya saya datangnya habis embun pagi tadi sampai ngelus dada bosnya. Duh ini gara-gara Joseph Paulusan ini anak buahku karyawanku telat terus ini. Gimana Anda nggak orang-orang ini nggak bilang saya sesat dong Anda gara-gara embun pagi datang ke kantornya jam 10 padahal harusnya jam 8 gara-gara ketiduran Pak habis nonton embun pagi Pak. Aduh. Nah itu tadi jadi fanatik ya kan. Nanti saya mau jadi WL Pak. Ini saya izin dulu pulang. Aduh jadi aneh Kristennya Anda ini. Karena itu tadi Anda 1+1 sama dengan berapa sambil sakau. Sakaunya sakau apa? Anda sakau dengan ilusi agama, dengan buayan janji-janji manis para pendeta yang tidak pernah ada wujudnya. Anda sedang melakukan orgasme rohani, masturbasi rohani, hasilnya apa? Orgasme rohani, orgasme fake orgasm, ya kan? Palsu, nggak menghasilkan buah karakter dan jiwa-jiwa. Nggak menghasilkan karakter dan jiwa-jiwa, akhirnya nggak kepengen memberitakan Injil. Anda hafal banyak kitab suci, oh saya ini kan berapologia memberitakan Injil di Facebook, di media sosial, tapi sebenarnya Anda tidak memberitakan Injil, Anda sedang sport otak. Nah, Anda harus terima kenyataan-kenyataan itu ada terjadi. Masalahnya kita nggak jujur kan, itu ya. Itulah itu yang bikin jadi ruwet hidupmu 1+1 sama dengan muternya kemana-mana, bapak gereja, wah cerita ini, oh, Benny Hinn, cerita Maurice Cerullo, tahun-tahun 1+1 berapa? Nggak bisa jawab. 2 loh, 2. Kamu tahu nggak 1+1 sama dengan 2? Iya, tapi wah, mau aduh, tinggal bilang 1+1 sama dengan 2. Saya pernah nanya sama Rudi Yohanes yang sepele saja ya, di mana ayatnya Yesus berkata, akulah Tuhan. Wah, muter. Ayatnya sudah ada, Yohanes 13 ayat 13. Tapi dia berpikir kayak orang Islam berpikir. Dia pikir saya mau jebak dia. Nah, itu loh, karena sport otak dia. Kalau saya tuh nanya, saya pengen tahu apa yang dia pahamin. Dia ditanya, berpikirnya saya mau jebak dia. Nangkep ya? Kalau kita mah polos-polos saja, iya, enggak. Ada bilang ada, enggak ada bilang enggak ada. Enggak usah ruwet muter-muter. Nah itulah karena sport otak. Ditanya di mana ayatnya, Yesus berkata akulah Tuhan, Yohanes 13 ayat 13. Sudah jelas ya. Ini tadi ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Udah simpel. Tapi kalau ditanya di manakah, Yesus berkata akulah Allah. Nah mungkin bisa rada ruwet itu. Kalau saya bisa nunjukkan. Ya. Tetapi saya nanyanya yang simpel, di mana Yesus berkata akulah Tuhan. Nah inilah ayatnya Yohanes 13 ayat 13. Dia tahu ayat ini, tapi dia takut saya jebak dia. Padahal saya nggak suka jebak orang. Saya pokoknya ngomong apa adanya. Tapi kalau orang itu muter-muter, dia akan masuk dalam jebakan saya. Ya kan? Bukan saya mengadakan jebakan, tapi dia terjebak dengan pemikirannya sendiri. 1+1 sama dengan berapa? Dia muter, terjebak dia dalam pikirannya. Firman Tuhan itu selalu baru tiap pagi. Tiap hari firman Tuhan itu baru, tetapi kan kita muter-muter kan. Asumsi lah, kita berilusi, kita melakukan pembenaran-pembenaran, kita cari-cari pembenaran. Akhirnya kita terjebak di dalam teologis kita sendiri, kita mengalami kebingungan teologis. Akhirnya kita nggak percaya firman Tuhan. Ya dan amin. Anda tahu, Anda berkata amin, tapi prakteknya Anda tidak melakukan. Contohnya pendeta di nista nama baiknya langsung lapor polisi. Dia nggak tahu cara prakteknya. Dia dilaporin polisi, ruginya apa? Sekarang saya nanya, ini Andi Simon, saya cerita Andi Simon ya, supaya Anda belajar dari kasus ini. Supaya saya jangan pakai kata, saya tidak suka pakai kata bersayap ya.
Saya baru kali ini ya, saya ngatain tentang Andi Simon. Dia ruginya apa kalau dibilangin penipu? Kan jadi orang tidak percaya dia lagi, Pak. Nah, orang itu mau percaya dia atau mau percaya sama Tuhan Yesus? Justru kalau orang ngatain dia penipu, dia beruntung loh. Karena di saat itu satu, kerendahan hatian dia, sangkal diri Pikulusep, dia punya kesempatan untuk sangkal diri eksistensi seorang Andi Simon. Dia punya kesempatan buat sangkal diri. Ya, eksistensinya no. Orang nggak datang. Memang seharusnya orang tidak datang pada Andi Simon, tapi datangnya pada Yesus. Dan disitulah justru kuasa Yesus akan dinyatakan. Bukan kuasanya Andi Simon. Tapi kalau dia ngelaporin semua orang yang mencemarkan nama baiknya dia ke polisi, maka dia kehilangan peluang sangkal dirinya itu. Ya, mungkin mujizat itu memang benar-benar terjadi, mungkin saya nggak tahu. Ya, karena saya tidak disuruh Tuhan bicara masalah itu. Tapi Tuhan bicara, ya, kalau dia melakukan perlawanan pencemaran nama baik itu, berarti dia sedang membela nama baiknya dia, harga dirinya dia. Berarti Yesus belum lunas membayar sama dia. Masih dicicil. Harganya masih dicicil. Coba lihat, saya difitnah berapa kali. Dihabisi berapa kali orang mencoba. Saya bersekutu memfitnah saya dari mualaf center sampai orang Kristen sendiri, ya, sampai ceritanya Saifuddin, sampai ceritanya Yosua Tewu, sampai ceritanya Amin Wijaya. Sampai pendeta-pendeta Indonesia, dosen saya sendiri WhatsApp ke Pak Iman. Ya. Cool saja. Habiskah YouTuber saya, YouTube viewernya, subscribernya naik, viewernya naik, monetasinya naik. Nggak rugi kan? Nggak rugi, harus tahu. Dari mana saya bisa tahu? Kan ada rema. Remanya apa? Nah, memang itu dari firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan, rema yang dari Tuhan Yesus itu tidak lepas dari pengalaman pribadimu. Ya, makanya saya bilang, Tuhan pakai itu bukan orang-orang kacangan. Tuhan nggak pernah pakai orang-orang yang tidur seharian. Tuhan nggak pernah pakai orang-orang yang malas, yang tidak mau belajar. Tuhan selalu pakai orang-orang profesional. Ya, jangan bilang Tuhan pakai semua orang. Enggak ya. Enggak sembarangan Tuhan pakai. Tuhan pakai Musa. Apa yang ada padamu? Tongkat Tuhan. Enggak. Bukan cuma tongkat. Dia punya pendidikan Mesir. Cuman enggak dipakai. Dan dia tidak tahu bagaimana cara menggunakan. Dan Tuhan tahu cara pakainya. Bagaimana saya bisa tenang kalau difitnah? Saya punya pengalaman. Dulu saya nggak ngerti kalau itu bisa dipakai. Tapi Tuhan bukakan klik. Kliknya itu yang penting loh. Trigger untuk membuka pikiranmu itu yang paling penting. Bukan pengalamanmu yang segitu banyak. Kamu punya ilmu banyak, punya pengalaman banyak, punya title segudang. Tapi kliknya itu nggak dibuka. Banyak orang cuma lulusan SD, tapi dia belajar jatuh bangun sehingga diklik terus dibuka terus. Aduh goblok, aduh goblok, aduh goblok. Dia jatuh bangun, dia coba sendiri. Dia mau akhirnya dia kalahkan yang doktor ekonomi. Dokter ekonomi belum tentu bisa bikin bank sebesar BCA. Anak lulusan SD Silim Silyong ini dia bikin bank yang besar sekali. Seperti BCA. Dokter ekonomi saja belum tentu bisa bikin seperti itu. Salah satu rektornya UKSW itu pegang perusahaan malah bangkrut. Profesor dokter dosen saya. Malah bangkrut dia pegang perusahaan. Saya juga dulu S2 teologi ekonomi kan. Tetapi ketika saya jadi karyawan top, begitu saya usaha sendiri, ya ada yang saya nggak bisa. Apa? Kedisiplinan, kerendahan hati. Seorang pengusaha itu harus rendah hati ya. Dari mana? Klik. Masalah kerendahan hati. Dari mana saya bisa tenang menghadapi semua ini? Karena di dalam manajemen marketing, fitnah, semua pencemaran kata-kata buruk, barang palsu, itu adalah marketing yang bagus. Makin orang fitnah saya, berarti ini saya barang bagus. Makanya ada yang fitnah. Ada apa? Makin ada orang mencaci maki saya, orang akan nanya,
Yang penting saya jangan ngeresponi berlebihan. Cool, jalan terus. Itu marketing, Anda jalanin, jangan nggak percaya. Ya, selama saya pegang produk di perusahaan, belum pernah Suaranya hilang, Pak. Merobot. Ya, sekarang udah nggak putus-putus ya. Ya, oke. Ya, sudah bagus ya sekarang. Oke. Ya, karena kalau pagi memang begitu ya. Takut kalau kelamaan kemarin memang begitu. Sebentar, saya ganti dikit. Nah, Mikrofonnya di on. ya. Sekarang udah bagus ya suaranya ya. Bagus. Nah, ya, oke, sebentar. Nah, jadi saudara, memang Anda butuh pengalaman pribadi yang akan membuka itu ya di dalam benak, di dalam roh kita. Kliknya itu tadi ya. Itulah yang namanya rema. Ya, dari rema ke rema. Makanya tadi Tuhan Yesus bilang apa? Kalau kamu mengasihi aku, engkau pasti akan melakukan perintahku. Engkau pasti akan menuruti logos. Pertama dari logos. Logos dilakukan dengan agape. Simpel sekali. Ya, logos yang dilakukan dengan agape. Tapi kan masalahnya kita nggak mau kan? Kita bandel kan? Kita nggak mau melakukan agape itu kan? Harga diri kita mahal banget. Nggak bisa melakukan agape. Lakukan agape simpel sekali. Triggernya pertama apa? Diakonia dulu. Korban uang. Bukan buat saya. Bukan buat gereja. Ya, bukan buat saya, bukan buat gereja. Bukan buat pendeta. Buat orang miskin. Itu triggernya dari situ. Anda percaya mau enggak, itu caranya begitu. Ya. Caranya begitu. Anda mau percaya mau enggak memang begitu. Ya. Tapi kalau Anda tidak melakukannya, Anda nggak akan punya trigger ke sana. Anda mau hebat kayak apapun, sekolah teologiamu, Anda mau demonstrasi apapun, Anda nggak punya rahasia itu. Itu triggernya. Lalu bagaimana mengenhance, meningkatkannya? Anda harus sangkal diri, pikul salib. Ya kan? Itu kan perintahnya kan? Barang siapa mau ikut aku, ya harus sangkal diri, pikul salib setiap hari. Aduh, nih tiap hari mah dikotbahin, tapi Anda belum tentu ngerti yang saya ngomong. Tiap hari dikotbahin, tiap hari bangun pagi diajarin, tapi masih gagal juga. Kenapa? Nanti kan kenapa gagal lagi, gagal maning. Gagal maning, gagal maning. Karena Anda sepele sekali, Anda harga dirinya masih kemahalan. Masih kemahalan. Tuhan masih dicicil. Lepas. Gampang lepas. Tinggal dilepas doang. Tapi kan Anda nggak mau lepas. Bandel. Ya kan? Aduh, diganduli harga diri. Lepas itu gampang. Ya, lepas itu sebenarnya gampang. Nah, itulah makanya. Vanity. Ya. Proud himself, bangga dengan diri sendiri. Hanya bangganya itu sombong gitu ya. Itu adalah dosa yang paling disenangi oleh iblis dan yang paling dibenci oleh Tuhan. Karena itu merupakan halangan, kemana-mana jadi halangan. Jadi halangan. Karena di dalam kebanggaan dengan itu tadi ya kesombongan itu, kita jadi nggak bisa rendah hati. Kita nggak bisa setia. Kita nggak bisa melakukan mengasihi. Susah. Karena harga diri, aku pengen mengasihi, tapi harga diri kemahalan. Iya Pak, tapi aku sudah terlalu terhina Pak. Iya Pak, tapi aku sudah terlanjur direndahkan martabat keluarga aku dan seterusnya dengan segala macam alasan.
satu septic tank. Ya nanti pesan sama Pak HW. Diimporkan yang kualitas nomor 1, septic tank dari Jerman. Serius ya. Nah itulah masalahnya. Makanya harus sangkal diri pikul salib setiap hari. Setiap hari sangkal diri pikul salib. Dia harus pikul salibnya setiap hari dalam penderitaan. Nanti hari Minggu kita cerita ya. Hari Minggu kita cerita itu. Ya, bahwa pendeta Andi Simon masuk neraka. Wah, ngeri saudara. Itu statement yang keras sekali. Saya nggak cerita mujizatnya. Saya lagi cerita responnya. Mau menghakimi, Pak. Enggak, saya nggak menghakimi. Saya lagi cerita firman Tuhan. Saya lagi cerita firman Tuhan. Bagaimana banyak pendeta-pendeta terkenal. Ya. Akhirnya dia tidak tahu makna bagaimana cara masuk ke surga. Matius 7 ayat 21-23 kan? Bukannya orang yang melakukan mujizat, yang melakukan nubuatan dan segala macam. Makanya ya, simple ya. Anda yang sekarang ini underdog, mumpung underdog, sangkal diri pikul salib, harga dirimu jangan diobrol. Ya, jangan harga diri. Wah, wis ruwet saudara, kita harga diri. Nggak usah. Ya, harga diri kita siapa? Yesus. Udah, harganya sudah lunas dibayar. Ya, jangan ribet hidupnya kita itu. Simpel ya, harga diri kita. Nanti ketika kita terima itu ya, urapan double porsi, apa itu? Rema yang melimpah. Kenapa? Karena harga diri sangkal kita lepas buat Yesus, sangkal diri pikul salib, dan kita melakukannya apa? Kita all out dengan kesetiaan. Jangan hari ini kita harga dirinya kita oke buat Yesus, besok kita tagih lagi. Hari ini kita kasih indah, besok aduh eman-eman ya, minta lagi. Ada orang yang suka gitu ya, kalau habis ngasih diminta lagi ya. Siapa yang begitu ngacung? Siapa yang suka kalau habis ngasih diminta lagi? Wah banyak, saya pernah kejadian. Masih minta lagi, sampai jegel saya. Ngasih, untung barangnya masih ada. Kalau enggak gimana coba dikasih minta lagi. Hari ini kita belajar ya, kalau sudah ngasih, jangan diminta lagi. Kita sudah kasihkan sama Tuhan Yesus, jangan diminta lagi. Ini penting sekali ya. Ini adalah tips caranya Anda, supaya Anda bisa menang. Sehingga rema itu berkuasa dalam hidup. Urapan double porsi apa? Rema ya. Aku menerima 2 bagian rohmu. Remanya itu akan melimpah. Karena ada kesetiaan. Ada kesetiaan dalam kita penantiannya itu ya. Haleluya.